Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulpa. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulpa mengupload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Robun, annyeonghaseyo. Di video kali ini saya akan membahas sedikit, jadi meluruskan sedikit tentang video pernyataan Bapak Dr. Andes Duyanto selaku Direktur Penempatan Pemerintahan Kawasan Asia dan Afrika tentang video BP2MI tidak pernah mengeluarkan link vaksinasi COVID-19. Dan kita lihat postingan BP2MI di sini disebutkan, jadi saat ini di internet beredar link formulir pendaftaran vaksinasi untuk PMI ke Korea. Kami sampaikan bahwa edaran tersebut tidak benar dan bukan berasal dari BP2MI. Jadi kalian bisa lihat sendiri, kita tidak menggunakan nama BP2MI ya. Kenapa di postingan di sini dituliskan tidak benar dan bukan berasal dari BP2MI? Ya memang bukan berasal dari BP2MI. Jadi kalian bisa baca sendiri. Sebentar, saya kemarin ada postingan. Nah, di sini pengisian Google Form ini hanya bersifat pendataan untuk CPMI yang siap divaksin. Untuk pelaksanaannya, kita tetap menunggu SOP dari BP2MI. Nah, kemudian updatean, ya, di sini sudah terupdate kemarin itu 720 orang dan terakhir 950. Kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dwi Anto, selaku Direktur Penempatan Pemerintah untuk kawasan Asia dan Afrika, menyatakan bahwa pertama, menanggapi berita dan isu yang tengah berkembang saat ini yang menyatakan bahwa seolah-olah BP2MI telah mengeluarkan link vaksinasi COVID-19 adalah tidak benar sama sekali. Oke, di sini di video ini jadi beliau menyatakan bahwa seolah-olah BP2MI telah mengeluarkan link vaksinasi ya. Di sini kita tidak menyebutkan sama sekali. Kalian bisa baca sendiri ya. Di sini kita tidak mengatasnamakan BP2MI yang mengeluarkan link ini ya. Jadi link ini di sini kita tidak menyatakan bahwa ini link dari BP2MI. Malah data ini nanti kita akan serahkan ke BP2MI karena selama ini masalah data ya harusnya BP2MI itu punya lah ya. Paling mudah ya yang karena kunci data semua data CPMI itu ada di BP2MI ya. Ngapain juga BP2MI nyuruh mengeluarkan link juga ya. Kalau dipikir di logika ya nggak mungkin banget ya teman-teman. Jadi saya tegaskan sekali lagi di sini ya, kami ya di sini tidak menyebutkan bahwa itu dari BP2MI ya. Kalian bisa baca sendiri di Facebook saya, di komentar-komentar yang saya share itu sudah banyak yang nanya ya apakah itu dari BP2MI dan kita jawab bukan.
Dan di sini juga kita tidak menyebutkan kalau itu berasal dari BP2MI. Jelas ya teman-teman. Jadi yang mengada-ngada itu siapa, kalian bisa menilai sendiri. Kita lanjut. Kami menyadari bahwa berita dan isu yang tidak benar tersebut sudah membuat kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Oke, kegaduhan di tengah masyarakat. Kenapa gaduh? Ya karena selama ini BP2MI itu tidak terbuka masalah informasi perkembangan penempatan Korea Selatan. Jadi sebelum namanya berubah menjadi BP2MI, masih BP2TKI, itu semua informasi ada di web. Tapi nyatanya sekarang informasi jarang diekspos ya. Jadi gimana nggak gaduh ya. Jadi bukan karena formulir ini, link ini karena semua menjadi gaduh. Jadi sebelumnya itu sudah gaduh karena Badan Perlindungan Pekerja Migran ini tidak terbuka, tidak memberi informasi. Padahal kita para CPFI itu membutuhkan informasi ya. Sehingga penting bagi kami untuk memberikan klarifikasi terkait hal ini sebagai wujud kehadiran negara di tengah kehidupan masyarakat Republik Indonesia. Ya, di sini katanya wujud kehadiran negara di tengah kehidupan masyarakat ya. Apakah kehadiran itu di saat yang seperti ini, yang kemarin-kemarin saat gak ada konflik kemana aja. Ya. Jadi sebenarnya kegaduhan ini itu yang membuat siapa? Itu teman-teman pasti pada sudah tahu ya siapa yang membuat kegaduhan selama ini. Dengan tegas kami menyatakan bahwa Direktorat Penempatan Pemerintah BP2MI tidak pernah mengeluarkan link vaksinasi COVID-19 tersebut. Ya, emang dari awal itu tidak ada yang ngomong, ya, tidak ada yang menuduh kalau link itu dari BP2MI. Pasti teman-teman tuh udah pada tahu ya. Kalau link itu adalah inisiatif kita, jadi suatu saat jika membutuhkan data tersebut, itu kita ada ya. Pemerintah Republik Indonesia sampai saat ini tetap menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemerintah Korea Selatan terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. Ya, kami tahu pasti hubungan itu dijalankan dengan baik. Jadi permasalahannya kita itu nunggu informasi ya. Ya, jadi kegaduhan ini karena pihak yang berwenang itu tidak secara terbuka menyampaikan perkembangan informasi tentang penempatan tersebut. Makanya sekarang jadi gaduh. Kami dari BP2MI menghimbau dan memohon kepada masyarakat Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia, agar tidak mudah terprovokasi oleh berita dan isu yang beredar dan cenderung menyesatkan. Di sini yang mudah terprovokasi sebenarnya siapa yang memprovokasi ya, siapa yang terprovokasi. Jadi berita pengisian data ini itu hanya untuk mengumpulkan data ya, tidak menyesatkan ya, karena kalian bisa lihat pernah saya upload itu isinya sebentar nih. Nah, di sini isinya cuma apa? Nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian alamat, nomor ID EPS topik, ya, kemudian tahun kelulusan ujian, pilihan sektor di bidang apa, kemudian status CPMI-nya apa,
kemudian sudah apply RIM atau belum, dan sudah mendapatkan SSI atau belum, dan visanya sudah diterbitkan atau belum. Sudah, itu aja yang kita taruh dalam formulir tersebut. Jadi ada yang mengatakan nanti datanya akan digunakan sewenang-wenang. Data seperti apa yang digunakan sewenang-wenang? Padahal cuma nama lengkap, tanggal lahir, nomor ID, ya, itu digunakan buat apa? Kalau mau digunakan semena-mena ya, kalau di logika saja seperti itu ya. Demikian kami sampaikan klarifikasi BP2MI terkait link vaksinasi COVID-19 yang tengah beredar di tengah masyarakat. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama, Indonesia pasti bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu sedikit tanggapan saya ya, untuk meluruskan bagi teman-teman yang bertanya-tanya kemarin yang bingung. Jadi mengenai video ini sudah saya jelaskan ya. Jadi silakan kalian yang belum mengisi data ya, cukup nama tanggal lahir saja. Jadi di sini sudah ada catatan kita, udah ada 1000 ya, sekitar 1000 CPMI yang mereka percaya ya pada perjuangan kita. Kita itu sebagai CPMI itu harus berjuang bersama ya. Siapa yang memperjuangkan hak CPMI kalau bukan CPMI itu sendiri? Apakah pihak yang lain yang mau memperjuangkan hak CPMI? Ya, kalian bisa berpikir ya. Kalau tidak kita, itu siapa lagi? Dan di sini saya jelaskan lagi, memang ini bukan dari BP2MI. Di sini kita tidak menyebutkan dari BP2MI ya. Di sini saya juga sudah membuatnya ya. Mohon partisipasinya demi kepentingan bersama ya, bukan pribadi saya sendiri. Ngapain saya capek-capek ya mendata ya, buat apa? Dan di sini juga disebutkan di UU 18 tahun 2017 itu tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dan PP 10 ya tahun 2020 itu tentang cara penempatan migran oleh BP2MI. Itu tidak ada satupun pasal yang menuliskan ya ini lembaga dan asosiasi itu hanya CPMI ya. Jadi di sini kalau kita tidak berjuang sendiri itu tidak akan bisa. Jadi makanya saya mengajak teman-teman kalian silakan mengisi data. Itu untuk kepentingan kita bersama CPMI. Bukan untuk kepentingan saya pribadi ya. Dan teman-teman yang lain. Jadi di sini kalau CPMI mendata, CPMI benar secara undang-undang dan PP ya. Jadi di sini saya hanya meluruskan saja, jadi biar kalian tidak salah paham dengan data pengisian pengajuan vaksin ini. Jadi di sini dituliskan juga, jadi untuk SOP-nya itu kita nunggu BP2MI ya. Di sini kita tidak menyebutkan bahwa ini dari BP2MI. Jadi mungkin yang klarifikasi di sini dia bapaknya ini cuma membaca saja sepertinya, jadi bisa dilihat pandangannya itu tidak ke kamera. Jadi mungkin beliau tidak tahu apa yang beliau ucap itu benar atau tidak, sesuai fakta atau tidak. Ya kita nggak ada yang tahu. Itu pandangan saya saja ya. Mungkin pandangan teman-teman juga sama atau beda, saya juga nggak tahu, itu menurut saya. Nah, dan sini kita baca komentarnya. Sepertinya nah ini
Nih Pak, tahu nggak sih itu inisiatif dari JPMI karena BB2MI itu lelet kerjanya. Nah, jadi netizen sekarang itu, JPMI sekarang itu sudah pada pintar ya, sudah pada tahu mana yang benar, mana yang hoax, ya. Mana nih tim yang pro BP2MI, perasaan komennya pada kontra BP2MI ya. Mengapa kontra ya, kalian pasti sudah pada tahu mengapa dan kenapa. Lagian Bapak kerjanya lambat banget sih Pak, 1 tahun lebih masih gini-gini aja, meeting dan meeting ya. Sama Timur Leste aja kalah cepet ya. Kemudian ada lagi, lah komennya pada hilang. Ya, jadi muncul video ini muncul ya. Itu sebenarnya komennya itu banyak banget. Jadi sebelum ini itu ada komentar-komentar yang ternyata dihapus. Oh, ini postingan baru. Oh, berarti dia ngepost baru ya. Jadi sebelumnya itu ada komentar-komentar ya yang kontra sih. Kalau ada yang komen dirasa menyudutkan, auto bungkam. Ya. PP2MI. Oke, kita baca lagi yang lain. Terus kerja PP2MI itu apa? Terus apa yang dikeluarkan sama PP2MI itu membantu percepat penempatan JPI. Ingat, JPI itu sudah menunggu setahun. Nah, mungkin ini gara-gara penempatan itu udah lama sekali dan melihat negara-negara yang lain itu sudah pada maju ya, pada sukses meyakinkan pihak Korea. Terus Bapak seharusnya ya umumkan kerja BP2MI itu untuk membantu mempercepat vaksinasi dan umumkan kerja BP2MI untuk membantu mempercepat penempatan. Itu yang seharusnya diumumkan. Ya, ini bijak sekali. Benar sekali, harusnya mengumumkan seperti ini ya, bukan malah menanggapi sesuatu hal yang sekiranya tidak perlu ditanggapi. Karena di postingan itu kita juga tidak menyebutkan BP2MI ya, tapi di video ini kita dituduh menyebutkan nama BP2MI sebagai pembuat formulir tersebut ya. Ini ada yang baca lagi posting ulang, ya berarti komennya tidak dihapus, tapi postingannya dihapus dan di-upload ulang. Nah, ini ada lagi seragamnya bagus ya Pak, kinerja pun diharapkan demikian. Ada lagi, ini hampir 2 tahun Pak, mohon solusilah. Ya, lah terus kapan edaran resmi dari BP2MI-nya? Ayo gesit ya, masa kalah sama Timur Leste ya. Kenapa bandingannya itu Timur Leste ya? Karena Timur Leste itu dulu pernah menjadi satu bagian dari Indonesia ya, makanya perbandingan yang dekat aja yang Timur Leste bisa, kenapa Indonesia tidak? Mungkin seperti itu. Ini skip ya. Ya, ini makanya segera cepat ditindaklanjuti, jangan terlalu lamban dalam mengambil langkah. Ya, ini mana nih admin diam-diam baik, pura-pura nggak ke laut komen ya, nggak mau balas komen, terus apa gunanya? Ya, hebat ya kinerja pemerintah Vietnam, Laos, Timor Leste, Kamboja. Ya. Ya mereka hebat karena bisa melobi. Ya, grup lawak, informasimu cuma tentang sosialisasi tok. Ya, jadi informasinya itu hanya tentang sosialisasi. Ini wes kayak film, wah, jadi sudah kayak film saja. Ini skip.
Kalian bisa baca sendiri. Jadi kalau baca komentar, kok diupload ulang Min, gabut ya? Ya mungkin banyak kuota, jadi diupload ulang ya. Harusnya kalian malu, ya mungkin ya. Jadi ini komentarnya ini negatif semua ya. Yang bilang dari BP2MI itu siapa? Link tersebut dibuat oleh CPMI dengan keadaan sehat walafiat ya. Tidak mengandung unsur politik di dalamnya atas inisiatif sendiri untuk mendata CPMI G2G Korea Selatan yang tertunda keberangkatannya pada Maret 2020 agar menjadi bahan daya tawar ke negara penempatan. Nah, ini mantap sekali ya komennya. Jadi kepada badan BP2M ini dimohon untuk menanggapi dengan bijak ya dan akal sehat, tidak dengan isu-isu negatif ya. Harusnya sebelum menanggapi sesuatu itu harusnya di cross check dulu. Jangan langsung bikin klarifikasi. Ini jadi kemarin saya upload. Nah, ini jadi kasusnya video yang kemarin viral ini. Kenapa pekerja Indonesia tidak dapat masuk Korea? Yang katanya negaramu kurang, pemerintahmu kurang antusias ya, cepat-cepat. Ya, setelah video ini keluar, nah ini muncullah video ini yang mau menggugat ini Mbak Ririn ya, katanya mau menggugat karena videonya ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya videonya ini, dia menunjukkan bahwa Korea mau menerima CPMI dengan syarat apa aja sudah disebutkan di video ini, dan ternyata benar saja bahwa penempatan di negara lain itu mereka sudah bisa negosiasi dengan catatan yang seperti video Mbak Ririn sebutkan tadi. Jadi dituduh membuat berita hoax, padahal itu benar ya. Makanya sampai sekarang Vietnam, Laos, Timor Leste, Kamboja itu sudah bisa mengirim CPMI mereka ya ke Korea Selatan, dan itu sudah terbukti ya. Mereka sudah pada tahu lah. Kita tahu itu bukan dari BP2MI, itu inisiatif CPMI agar mempermudah BP2MI untuk mendata nantinya. Walaupun soal data BP2MI itu adalah jagonya lah. Ya semua data kan di situ. Ngapain kita bantu ya? Kita buat datanya ini untuk kita aja. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman yang belum mengisi data, ayo silakan isi data, kita bareng-bareng berjuang teman-teman. Kalau kita dan teman-teman ya bersebelas cuma berjuang sendiri ya kita nggak mampu kalau nggak ada kalian. Ya, jadi saya mengajak ke semua teman-teman untuk mengisi data ya. Silakan isi data. Lagian datanya kan cuma nama, alamat, itu aja kan. Nggak ada sampai nomor KTP-mu, nomor rekeningmu ya. Jadi silakan yang belum mengisi data, saya mohon kerjasamanya untuk mengisi data tersebut. Oke, saya rasa panjang lebar sekali ya untuk membahas hal yang seharusnya tidak dibahas ya. Tapi di sini saya hanya meluruskan bahwa emang video ini bukan dari BP2MI dan kita tidak menuduh dan menggunakan nama BP2MI untuk mengeluarkan link ini ya teman-teman. Doyang sangel buat jusoso 감사합니다. tidak untung yang sangso oh manapsita. Saya Raja Bubok undur diri, kita bertemu di
video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.